Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bareng gue ya, Vedios. Oke, kali ini gue mau ngasih tips buat kalian ya, yang mau beli iPad bekas ya. Jadi yang mau jadiin iPad atau mau langsung ke tokonya mau beli iPad bekas ya. Jadi gue mau ngasih tips di sini. Yang harus kalian tahu terlebih dahulu itu spesifikasinya ya. Jadi spesifikasi iPad yang mau kalian beli ya. Kalian bisa cek di Google atau di GSM Arena ya. Jadi kalian pelajarin dulu untuk spesifikasi iPad yang mau kalian beli apa aja gitu ya. Jadi iPad itu ada beberapa model ya yang sama dari bentuknya ya, misalnya dari bentuk iPadnya ya, misalkan kayak iPad mini 1, iPad mini 2 ya, dan sebagainya. Ibaratnya iPad mini 1, iPad mini 2 kan ibaratnya ada beda ya di bentuknya dan modelnya, cuma di bedanya itu di fiturnya. Terus juga di iPad itu juga ada yang WiFi only sama WiFi plus seluler gitu loh. Jadi kalian harus tahu juga itu. Jadi kalau yang WiFi only itu dia hanya bisa pakai WiFi, sedangkan yang WiFi plus seluler itu bisa pakai WiFi dan kartu GSM ya, misalkan masih pakai SIM card gitu. Terus juga ada yang bisa kayak misalkan ada yang fingerprint sama yang non fingerprint ya. Jadi kalian harus tahu juga iPad yang kalian beli itu maksudnya bisa finger atau enggak gitu loh. Jadi kalian lebih paham dulu lah ibaratnya dari fitur-fiturnya apa aja. Jadi kalian pas COD nggak bingung nih kalian mau ngecek apa aja gitu. Jadi untuk ngeceknya seperti itu. Jadi sebelum kalian COD atau mau beli iPad bekas, jadi kalian harus tahu fiturnya dulu ya. Setelah itu kalau udah semuanya udah ibaratnya udah ngerti lah, udah siap, kalian baru tentuin tempatnya sama waktu COD-nya. Nah, oke, yang pertama yang harus kalian cek adalah di sini gue pakai iPad 6 ya 2018 buat contohnya. Jadi yang pertama kalian cek fisik dulu ya, dia masih mulus atau enggak, ada baret atau enggak, ada din atau enggak ya. Jadi cek bagian atas, bawah, belakang, depan ya, semuanya dicek semuanya. Kalau udah cocok semuanya baru ke tahap selanjutnya. Itu cek volume ya, tombol-tombol, semua fungsi tombolnya ya, dari tombol volume plus minusnya, terus sama tombol home button dan power. Jadi untuk tombol plus minusnya itu untuk volumenya kalian coba ya tes, naikin volumenya sama turun volumenya. Di situ kan nanti ada notifnya nih. Nah di sini kalian lihat dulu nih, kalau misalkan pas tekan atas dia naik, tekan bawah dia turun, berarti nggak ada problem ya. Sama tombol powernya nih kalian tes nih, klik aja, terus sama kalian juga kadang ditahan untuk tombol powernya ya. Jadi keluar notif untuk matiin daya atau enggak ya. Kalau misalkan keluar berarti dia tombol powernya normal ya. Kadang ada yang udah rusak, nggak bisa ditekan, dia keras banget gitu. Kalau misalkan udah semuanya, kalian bisa langsung cek tombol home button ya. Kalau gua tombol home buttonnya kadang di sini juga nggak bisa, jadi lu klik sembarang aja, masuk ke aplikasi, terserah aplikasi apa aja. Terus untuk klik backnya pakai home button, klik lagi ke home button, tes kayak gitu terus. Terserah lah, terserah kalian mau apa gimana. Kalau udah cocok semuanya, kita ke step berikutnya ya. Untuk selanjutnya, kalau gue tuh ngecek lubang charger dia masih bersih atau enggak, terus sama lubang handsetnya ya. Terus kalian tes juga untuk chargernya tuh masih bisa atau enggak ya, sama handsetnya juga kalian bisa atau enggak ya. Dengerin di YouTube aja biar nggak download aplikasi. Pakai YouTube masih kedengaran atau enggak. Kalau semuanya normal, fungsinya normal, berarti aman. Setelah itu kita ke tahap selanjutnya. Kalau udah semuanya normal, oke, selanjutnya kalau gue tuh biasanya ngecek nomor seri ya. Untuk nomor seri kalian bisa lihat di pengaturan ya. Terus lu klik umum, pilih umum ya. Terus setelah itu bisa pilih mengenai ya. Setelah itu lu pilih mengenai. Nah di situ lu lihat kan ada tuh nomor seri tuh. Nah untuk nomor serinya kalian bisa kopas dulu atau tulis dulu di HP. Terus kalian bisa sama ini nomor seri sama yang di belakang body iPad-nya ya. Jadi samain nomor serinya.
di sini agak susah jadi buat fokusnya nggak kelihatan. Pokoknya di sini tuh ada nomor serinya paling bawah ini. Jadi kalian bisa samain nomor serinya sama atau enggak. Biasanya kalau sama berarti bodinya masih bawaan ya, belum gantian ya. Jadi masih bawaan originalnya ya. Kalau masih sama jadi aman, jadi belum diganti untuk bodinya. Tapi ada juga yang iPad yang nggak ada nomor serinya di body kalau nggak salah. Jadi kalian cek dulu untuk spesifikasinya ya. Nanti ada di Google aja, cek nanti biasanya ada lah untuk yang ada nomor serinya atau enggaknya. Yang selanjutnya gue biasanya ngecek nomor seri itu gue samain di web ya. Jadi ada web yang untuk ngelihat untuk nomor serinya sesuai apa enggak. Pas kita masukin di sini kalian masuk kayak tadi aja, terus salin, terus masuk ke browser ya. Nanti ada di deskripsi gue tulis browsernya, kalian ditulis. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja nomor serinya tadi kalian copy paste ya. Kalau udah kalian langsung klik cek. Kalau udah kalian masukin terus langsung klik cek ya. Nah di situ nanti bakal keluar informasinya ya. Jadi kayak iPad kalian tuh WiFi only atau enggak. Kalau gue kan di sini iPad-nya WiFi doang ya. Jadi brandnya itu Apple. Untuk nomor serinya itu sama ya, yang kayak tadi lu samain. Terus untuk kapasitasnya 32 GB dan warna juga tadi ada ya, warna grey. Untuk tanggal pembeliannya juga ada, tahunnya juga ada. Untuk warnanya ini juga ada, dia ada gambarnya. Jadi samain aja. Kalau misalkan untuk gambarnya kalau beda berarti itu rekondisi. Kalau menurut gua ya, setahu gua. Jadi diganti biasanya kalau masih pada bawaan tuh sama untuk warnanya. Jadi kalau udah sesuai semua nih sama yang kalian beli, ibaratnya speknya, ibaratnya sesuai lah dari warna, nama iPadnya, terus sama kapasitas memorinya, berarti udah fix nih bener. Berarti untuk nomor seri udah cocok, semuanya udah aman lah kalau menurut gua. Untuk nomor serinya usahakan sama ya semuanya ya, kayak yang di pengaturan, di body, terus di web, terus di dusnya ya. Jadi usahakan sama semua. Kalau menurut kalian udah oke, terus ke tahap selanjutnya. Kalau di sini gue nyoba ngecek fingerprint ya. Jadi untuk fingerprintnya masih responsif atau enggak ya, atau bisa atau enggak ya. Jadi kalian bisa masuk ke pengaturan, terus pilih Touch ID ya, dan kata sandi. Nanti di sini ada tambah sidik jari ya. Kalian coba aja. Kalau misalkan dia responsif, berarti masih gampang. Pas ditekan langsung keluar garis-garis merah seperti ini. Misalkan dia kurang responsif, berarti biasanya mungkin jari kalian basah atau mungkin dari iPad-nya ya. Jadi dia agak susah ya buat untuk membaca sidik jarinya. Kalau udah semuanya oke, berarti responsif. Juga kalian harus tahu juga maksudnya iPad kalian tuh fingerprint atau non fingerprint. Kalian harus tahu juga speknya ya sebelum nyoba ke fingerprint ini. Kalau udah oke, kita ke tahap selanjutnya. Biasanya gue di sini mencoba buat kayak ngecek LCD ya, buat touchscreen-nya masih lancar atau enggak. Gue biasanya di sini pakai assistive touch. Gue nyoba pakai assistive touch ya. Di sini kan ada tuh pengaturan, langsung di oke, nanti bakal keluar yang bluetooth kayak gitu lah. Coba aja kalian geser-geser lah. Kalau gue biasanya gue geser dari atas ke bawah ke samping. Kalau gue biasanya muter sih. Jadi nanti ada yang ketinggalan atau enggak untuk tombol ininya. Kayak ngecek ini aja lah, ngecek kayak touchscreen biasanya kayak di Android. Terserah kalian, yang penting dia pas kita muter-muter nggak ketinggalan gitu. Kalau misalkan dia ketinggalan berarti ada yang error di posisi itunya gitu loh, di touchscreen sebelah situnya gitu loh. Kalau bisa jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi setelah itu gue biasanya nyoba ketik di pesan QWERTY gitu. Jadi biasanya ada tombol yang nggak bisa ditekan ya, misalkan di Z-nya atau X atau mana gitu. Jadi lu coba dari nulis QWERTY, lu tekan semua tombol itulah dari atas sampai bawah, dari emote, enter, spasi,
angka intinya ditulis, dicoba semua ya. Kalau misalkan udah aman semua berarti untuk tombol kuatnya juga aman, gak ada kendala ya atau rusak ya. Yang selanjutnya gue ngecek bercak di LCD ya atau white spot seperti itu ya. Jadi kalian masuk ke posisi yang layarnya putih ya. Kalau di sini kan gue pakai yang pesan, jadi dia LCD putih. Terus kontrasnya lo naikin sampai full. Lo lihat nih di sini nih, misalkan ada titik terang putih gitu yang paling beda ya sama warna LCD, berarti itu white spot ya. Jadi itu bakal kelihatan kok misalkan titik terangnya. Kalau misalkan untuk bercaknya itu kayak bercak pelangi. Jadi misalkan kalau dalam keadaan mati itu kayak ada bercak-bercak pelangi gitu loh di warnanya, kayak bercak pelangi kayak gitu, warna pelangi. Jadi itu kayak bekas buat main game terus atau bekas tombol atau apa gitu. Kita mau pemakaian jadi nggak terlalu, ibaratnya bukan LCD kencang atau apa. Oke, selanjutnya yang paling penting itu iCloud ya. Jadi lu lihat nih di pengaturan iCloud-nya masih nyantol atau enggak. Kalau misalkan masih ada, lu reset nih untuk iCloud-nya ya. Jadi biar kosong, biar enak ya. Jadi nggak ada yang nyangkut. Untuk resetnya lu bisa masuk ke umum, terus scroll paling bawah, atur ulang ya. Ingat atur ulang ya, terus hapus konten dan pengaturan. Nah sekarang langsung hapus sekarang nih, tekan gitu. Kalau di gua kan nggak gua reset nih, nanti pada hilang. Jadi kalian nanti hapus sekarang ya, nanti bakal keluar logo Apple. Jadi bakal mulai ulang lagi kayak awal. Kalian bisa cek di video gua sebelumnya itu ada kayak buat nyeting dari awal tuh kayak gimana. Setelah semuanya udah oke, jadi lu tinggal nyamain dah dusnya gitu. Dusnya sama enggak sama nomor serial numbernya, warnanya juga, chargernya, semuanya gitu. Jadi lu cek semuanya ya sampai bener-bener lu yakin lah ini barang aman, terus lu baru bayar gitu loh. Kalau enggak lu test drive dulu buat main game atau gimana selama setengah jam apa sejam lah, terserah kalian, biar kalian makin yakin ya. Mungkin sekian dulu dari gua, terima kasih.